Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Kashfus Syubuhat, mematahkan syubhat-syubhat peribadahan kepada selain Allah, yang ditulis oleh Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah mengutus seorang nabi pun dengan tauhid ini kecuali menjadikan untuknya musuh-musuh sejak Nuh alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ujian Allah menguji orang-orang pilihan dengan orang-orang jahat. Allah menguji para rasul dengan musuh-musuh, dan Allah menguji orang-orang yang mengajak kepada Allah dengan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu mesti mempersiapkan diri dan mengambil perbekalan dan senjata untuk memerangi mereka ini, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-An'am ayat 112 sampai 113. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami menjadikan untuk setiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang dihiasi untuk menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, seandainya Rabbmu menghendaki, maka mereka tidak mengerjakan perbuatan itu. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka bersama dengan perbuatan yang mereka ada-adakan. Walitasgha ilaihi idatul ladina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, dan agar hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat mendengarkannya, agar mereka meridainya dan agar mereka melakukan apa yang mereka lakukan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami menjadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang kafir. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Maka para rasul memiliki musuh-musuh, dan musuh-musuh para rasul ini memiliki syubhat-syubhat dan hujjah-hujjah yang mereka sampaikan kepada para rasul dan kepada para pengikut mereka. Dan musuh-musuh para rasul ini memiliki kitab-kitab yang mereka merujuk kepadanya, dan mereka membuat syubhat-syubhat dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Ghafir ayat 83. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. Maka tatkala rasul-rasul mereka datang kepada mereka dengan penjelasan-penjelasan yang nyata, mereka bergembira dengan ilmu yang ada pada sisi mereka, yaitu ilmu yang batil, ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi terjadi karenanya perbuatan menyamarkan orang-orang yang mengajak kepada petunjuk dan para rasul. Tetapi kapan ahli kebenaran berada di atas keterangan yang nyata dan di atas basirah, maka dia tidak peduli dengan syubhat-syubhat mereka. Bahkan dia mengalahkan syubhat-syubhat tersebut dan menjelaskan kebatilannya, sebab dia berada di atas basirah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah aku dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, serta aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana para rasul menghancurkan syubhat-syubhat dan menjelaskan kebatilannya, demikian juga para pengikut rasul, mereka menjelaskan kebatilan hujjah-hujjah ahli batil dan syubhat-syubhat mereka. Para pengikut para rasul menyingkap kepalsuan hujjah-hujjah ahli batil dan menjelaskan kebenaran kepada manusia dengan basirah dan dalil-dalil syar'i yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Furqan ayat 33.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu permisalan, melainkan kami mendatangkanmu dengan kebenaran dan penafsiran yang paling baik. Allah Ta'ala berfirman surat As-Saffat ayat 171 sampai 173. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh perkataan kami telah berlalu untuk hamba-hamba kami yang diutus. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya hanya merekalah yang benar-benar dimenangkan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami sungguh hanya merekalah yang mengalahkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Dan sungguh benar-benar Allah akan memenangkan siapa yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha mulia. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila kami memberikan kemenangan mereka di bumi, mereka mendirikan salat, membayar zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Walillahi 'aqibatul umur. Dan hanya milik Allah akibat yang baik dari perkara-perkara. Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.